Salam, selamat pagi bagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Satu malam boleh kami lewati, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan boleh menjaga, melindungi kami, sehingga pagi yang indah ini Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati senapas kehidupan yang baru dan hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu, firman-Mu. Tuhan berkati kami, urapi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab 1 Tawarik 21 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada pagi yang indah ini, yaitu adalah Tuhan tidak dapat menyangkali kasih-Nya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang tua pasti pernah marah dan kecewa dengan anak-anak kita. Hanya saja sebagai orang tua yang baik, pastilah kita memiliki rasa cinta kasih kepada anak-anak kita yang lebih besar lagi, yang mengalahkan semua kemarahan kita kepada anak-anak kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat tokoh Alkitab, yaitu Raja Daud, yang pernah berbuat dosa, tinggi hati, dan melakukan kesalahan dengan menghitung jumlah pasukan. Tindakan Daud mungkin benar, tetapi motif Daud adalah salah di mata Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, namun Tuhan adalah yang mengerti hati ciptaannya. Oleh karenanya, Daud mendapatkan hukuman dalam 3 pilihan. Yang pertama itu 3 tahun kelaparan di tanah Israel, dan yang kedua 3 bulan masa pelarian dari musuh, dan yang ketiga 3 hari penyakit sampar. Daud memberikan reaksi yang benar dengan memilih jatuh dalam belas kasihan Tuhan, sebab Daud tahu bahwa belas kasihan Tuhan pasti akan mengatasi kemurkaan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu dapat dilakukan Tuhan terhadap manusia. Namun satu hal yang tidak dapat dilakukan Tuhan, yaitu adalah menyangkali kasih-Nya sendiri kepada manusia yang sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang penuh kasih, Dia adalah Bapa yang sanggup mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita ketika kita menyakiti hatinya. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melakukan pelanggaran, menyakiti hati Tuhan, melakukan dosa, mari kita datang kepada Tuhan, kita sujud di hadirat-Nya, karena kita tahu Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang sanggup memberikan pengampunan kepada kita. Dia akan mengampuni, menghapuskan, dan memulihkan hidup kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kita diperbaharui terus-menerus. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dosa kita merah seperti krimisi, Dia akan memutihkannya seperti salju. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita pernah ragu untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi marilah kita merendahkan hati kita, sujud di hadapan-Nya untuk minta ampun,
atas dosa yang pernah kita lakukan. Kiranya firman Tuhan pada pagi yang indah ini boleh memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengajari kami, yang mengingatkan kami dan menegur kami Tuhan. Ampuni kami dalam dosa pelanggaran yang pernah kami lakukan, yang pernah menyakiti hati Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan, agar kami layak datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pakailah hidup kami Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi yang indah ini. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.